Selamat datang di penelusuran kita hari ini. Pernah nggak sih Anda berharap bisa lebih intuitif gitu? Atau lebih gampang mecahin masalah? Atau mungkin merasa lebih sehat hanya dengan kekuatan pikiran? Nah, sumber yang kita pegang ini, buku The Silva Mind Control Method, kayaknya menjanjikan petualangan seru nih ke dalam pikiran kita sendiri. Kita coba bedah yuk metode dari Jose Silva ini. Katanya sih bisa melatih pikiran kita buat fungsi di level kesadaran yang lebih dalam gitu. Konon bisa sampai nemuin barang hilang cuma pakai visualisasi. Kayak cerita perencana kota atau penumpang pesawat di buku ini. Wah, kedengarannya menarik banget ya. Betul sekali. Intinya yaitu gimana kita bisa pakai potensi pikiran kita lebih banyak lagi. Silva sendiri bilang ini bukan mistis loh, tapi serangkaian teknik spesifik aja yang dia klaim bisa dipelajari siapa aja. Dijelasinnya juga simpel kok, nggak pakai istilah ribet. Jadi, misi kita kali ini ya memahami teknik intinya, terus apa aja sih dampak yang dilaporkan dari metode ini gitu. Oke. Mari kita mulai dari akarnya dulu deh. Jose Silva ini kan belajarnya sendiri ya, otodidak. Risetnya juga lama banget, 20 tahun. Terus dananya dari kantong sendiri lagi, dari bisnis elektroniknya. Unik juga ya, katanya inspirasinya dari pertanyaan soal IQ pas zaman Perang Dunia dulu. Bener, panjang memang perjalanannya. Nah, konsep kuncinya itu mengakses level pikiran yang dia sebut alfa dan theta. Tapi, ini penting, sambil tetap sadar penuh. Ini yang bedain sama hipnosis, yang akhirnya dia tinggalin. Menurut Silva, di frekuensi gelombang otak yang lebih lambat ini, yang biasanya muncul pas kita ngantuk atau tidur ayam gitu, kita bisa secara sadar ngontrolnya. Hasilnya, otak jadi lebih reseptif, belajar lebih cepat, intuisi lebih tajam, energinya juga lebih efisien katanya. Oh, jadi bukan cuma rileks pasif ya, tapi rileks yang aktif secara mental gitu. Manfaat yang diklaim juga banyak banget ya, mulai dari relaksasi, ngatasin kebiasaan jelek, sampai ngerasa lebih megang kendali hidup. Nah, terus gimana caranya masuk ke level atau kondisi alfa ini? Ada teknik khususnya? Ada, teknik dasarnya cukup simpel kok. Pas bangun pagi nih, balik lagi ke tempat tidur, tiduran, mata ditutup, terus arahkan bola mata agak ke atas dikit, sekitar 20 derajat gitu. Nah, habis itu hitung mundur pelan-pelan dari 100 ke 1. Nanti ada juga rutinitas buat keluarnya. Hitung maju 1-5, biar balik ke kesadaran penuh atau beta. Kuncinya sih latihan rutin aja. Biar terbiasa ya. Oke, lalu ada yang namanya layar mental. Ini kayaknya alat visualisasi utamanya ya. Gimana pakainya? Tepat. Jadi Anda bayangin aja ada layar di pikiran gitu. Bisa buat nginget info, misal nama orang, ya bayangin lagi aja kejadiannya di layar itu. Atau buat mecahin masalah. Bayangin masalahnya di satu sisi layar, terus geser dalam pikiran, nah di sisi lain bayangin solusinya. Tapi bayanginnya seolah udah terjadi. Uniknya nih, kata Silva, masa depan itu di kiri, masa lalu di kanan layarnya. Hah, kiri buat masa depan. Kok kebalik ya rasanya? Ada penjelasannya nggak di sumbernya? Nah, sumbernya nggak detail sih soal alasan arahnya itu, lebih fokus ke cara pakainya aja. Selain layar mental, ada juga teknik 3 jari. Ini cuma nyatuin ibu jari, telunjuk, sama jari tengah. Ini kayak pemicu cepat gitu. Buat balik ke kondisi alfa atau manggil memori pas lagi butuh di situasi sehari-hari. Kayak tombol shortcut mental deh. Wah, beneran kayak shortcut mental. Keren juga. Terus ada meditasi dinamis. Ini apalagi bedanya sama meditasi biasa? Katanya ada hukumnya juga. Iya, ini bukan sekedar duduk diam aja. Ini pakai visualisasi di kondisi alfa secara aktif buat mencapai tujuan. Ada 4 syaratnya. Harus ada niat atau desire yang kuat, terus keyakinan atau belief kalau itu mungkin terjadi, lalu pengharapan atau expectancy kalau itu bakal terwujud, dan yang menarik nih, metode ini diklaim nggak bisa dipakai buat niat jelek atau merugikan orang. Loh, nggak bisa buat niat buruk? Kenapa gitu ada penjelasannya? Klaimnya Silva sih, karena terhubung sama apa yang dia sebut higher intelligence atau kecerdasan lebih tinggi, yang sifatnya katanya konstruktif. Sumbernya cuma nyebut gitu aja, nggak terlalu dalam dibahas. Konsep ini juga berlaku pas pakai tidur kreatif, itu loh yang memprogram mimpi biar dapat solusi masalah, atau juga dalam teknik penyembuhan diri, pakai visualisasi. Tidur kreatif, penyembuhan diri, wah banyak ya. Bahkan ada cerita dokter Simenton yang pakai ini buat pasien kanker. Terus yang paling
Wow, mungkin yang ESP atau Effective Sensory Projection itu ya, kayak memproyeksikan kesadaran gitu. Iya, Silva emang lebih suka istilah itu daripada ekstrasensori. Ini intinya latihan mental buat seolah-olah ngirim kesadaran kita ke tempat lain. Dibantu visualisasi kayak punya laboratorium sama konselor imajiner gitu buat dapat info. Ada latihannya juga, casework, nyoba deteksi kondisi orang dari jauh. Tapi ya, tentu aja ini klaim yang paling susah dibuktiin secara objektif kan? Iya sih, jelas banget. Klaimnya kan luar biasa ya. Nah, terus sumber ini bilang apa soal validasi atau bukti pendukungnya? Ada nggak? Sumber ini nyebutin beberapa hal. Ada studi katanya di SMA nunjukin harga diri siswa naik setelah ikut kursus. Terus ada juga studi oleh Dr. McKenzie sama Dr. Wright, ini pada pasien psikiatri, termasuk yang psikotik. Hasilnya dilaporkan malah nunjukin perbaikan kondisi mental loh saat metode ini dipakai sebagai tambahan terapi. Jadi bukan malah memicu gangguan. Selain itu, ada juga kutipan riset EEG yang nunjukin praktisi metode ini bisa secara sadar ningkatin gelombang alfa di otaknya. Wah, menarik ya kalau dilaporkan justru membantu pasien psikiatri, bukan sebaliknya. Aplikasinya juga luas ya disebutnya. Dari bisnis sampai ngatasin kecanduan. Betul, macam-macam banget. Jadi, kalau kita rangkum nih dari materi ini, metode Silva itu kayak nawarin seperangkat alat mental gitu ya. Alatnya terstruktur, mulai dari relaksasi yang dipandu, visualisasi, sampai pakai intuisi dan mimpi. Semuanya diklaim bisa membuka potensi pikiran yang mungkin belum kita sadari. Intinya sih buku ini kayak ngajak kita percaya kalau kita tuh punya kapasitas yang jauh lebih gede buat ngaruhin hidup, kesehatan, bahkan mungkin realitas kita sendiri ya, dibanding yang biasa kita pikir. Tekniknya disajin praktis, terus ada beberapa laporan studi, sama banyak banget testimoni pribadi di dalam sumbernya. Ya, betul. Dan ini mungkin nyisain satu pertanyaan menarik ya, buat Anda renungkan di rumah. Kalau pikiran kita ini memang punya kekuatan kayak yang digambarkan Silva, dan kalau klaimnya benar cuma bisa dipakai buat tujuan baik atau demi perbaikan umat manusia, kira-kira apa ya artinya ini buat cara kita ngelihat diri sendiri, terus hubungan kita sama orang lain, dan ya tempat kita di alam semesta ini?